Mereka hidup berdasar kebodohan, memimpin negara berdasar kebodohan, lalu apapun mereka lakukan tanpa ilmu, sampai-sampai mereka disebut jahiliyah, kaum yang bodoh, tidak berdasar ilmu. Datanglah Islam mengusung tentang pentingnya ilmu, beriman dengan ilmu, menolak atau menerima sesuatu dengan ilmu, setuju atau tidak tentang sesuatu juga berdasar ilmu, mboten ngawur. Gusti Allah dawuh, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu ikut-ikutan sesuatu yang sampean enggak punya ilmu tentang sesuatu itu. Islam menuntut kita melek, ngerti argumentasi, ngerti alasan, diterima akal, yakin kebenarannya baru kita terima. Tidak boleh ikut-ikutan tanpa ilmu. Salah satu ciri orang munafik itu suka menyebar hoak, suka menyebar kebohongan. Artinya yang mereka sebar bukan kebenaran, bukan fakta, bukan data, bukan ilmu. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Jika datang pada orang-orang munafik perkara menyangkut keamanan negara, menyangkut suasana genting, mereka belum cek and recheck, belum klarifikasi, belum konfirmasi, langsung sebar. Ada ubih. Padahal harusnya kalau orang iman enggak begitu. Walau radduh ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahul ladzina yastambitunahu minhum. Harusnya sebelum diviralkan, disebar, ketika itu ya mereka sowan dulu pada Kanjeng Nabi menanya klarifikasi, atau nanya orang yang paling dekat Nabi, Abu Bakar, Umar, nanya oke, benar baru disebar. Kalau ternyata enggak benar, enggak boleh disebar. Jadi Islam sangat menjunjung tinggi kebenaran, sangat menjunjung tinggi ilmu. Dan sesuatu enggak akan disebut ilmu kalau enggak ada bukti, kalau enggak ada data, kalau enggak ada analisa yang akurat, data valid, terverifikasi, lalu dianalisa secara akurat, menghasilkan ilmu. Hadirin rahimakumullah, mulai dari yang kecil-kecil, mocone Fatihah kudu bener, itu pakai ilmu tajwid. Mocone Quran kudu bener, makhrate kudu bener, dawandeke ikhfae ahwalul huruf kudu bener. Itu berdasar ilmu yang namanya ilmu tajwid. Lalu memahaminya harus benar. Quran dipahami dengan benar kalau orang itu menguasai hadis. Sebab sekian banyak penafsiran Quran itu yang menafsiri Kanjeng Nabi sendiri. Berarti ada di dalam hadisnya Kanjeng Nabi. Mustahil orang enggak ngerti sunnah lalu katanya alim di bidang tafsir, ya tafsir ngawur. Kepengin tahu tafsirnya Quran harus menguasai hadis. Kepengin tahu tafsirnya Quran harus menguasai ghoraibu al-fadhil Quran. Di Quran ada kalimat-kalimat yang maknanya asing, enggak populer. Itu harus dimaknai sesuai dengan makna asli.
enggak boleh dirubah-rubah. Sekarang sayyarah maknanya mobil. Zaman bahasa modern ini. Di Quran faja'at sayyaratun fa'adla dalwah. Sayyar itu artinya rombongan dagang yang dulu kulaan dari Syam dibawa ke Mekah dan pakai naik unta. Itu namanya sayyarah. Lafadznya sama, maknanya sudah beda. Nah, supaya pemahaman Quran harus benar, si yang ingin memahami atau pentafsir harus menguasai ghoraibu al-fadhil Quran. Al-Quran yang lafadznya maknanya bukan populer, aneh-aneh. Ada lafadz qitmir. Napa niku? Selaput tipis. Kalau teng mriki selaput teng ngene buah salak. Sampeyan ngocek salak, setelah diocek enten selapute tipis niku dilai baru njerone isi sing kilap. Nah, hal-hal yang ngoten niku enggak semua orang Arab ngerti maknane. Karena memang maknanya gharib. Lalu harus mengerti judhurul lughah. Lafadz yang ada dalam Quran itu asli Arabiyah apa musta'ribah, asli kosakata Arab atau dari bahasa dari luar Arab. Karena ada beberapa kalimat itu aslinya bukan Arab. Jibril, Mikail, Israfil itu Ibrani. Aslinya bukan Arab. Nama malaikat yang Arab itu Malik, Ridwan, Raqib, Atid niku Arab. Tapi lek Jibril, Mikail, Israfil niku napa? Ibrani. Hadirin rahimakumullah, enggak bisa orang memahami tafsir dengan benar kalau enggak menguasai ilmu yang kami sebut itu. Lalu juga ngerti ulumul Quran. Napa ulumul Quran itu? Mempelajari lafadz ini umum napa ditaksis. Umum tetap umum, apa umum tapi maknanya khusus. Apa umum tapi ditaksis. Itu butuh pemahaman jeli banget. Ulumul Quran antara lain untuk mempelajari ayat niki mansukhah napa mboten. Ada nasakh mansuh. Ayatnya ada tapi hukumnya sudah dihapus. Wonten ngoten niku. Terus ulumul Quran juga mempelajari ayat niki muhkamat napa mutasyabihat. Kalau mutasyabihat memahaminya bagaimana? Lalu ayat ini mutlak napa muqayyad? Ayat ini mubham napa mubayyan? Dan segala macam. Tanpa mengerti itu, konyol memahami Quran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Lalu harus ngerti usul fikih. Harus ngerti nahwu shorof. Harus ngerti mantek. Soal nahwu shorof misalnya, orang enggak ngerti nahwu shorof bisa salah dalam memahami Al-Quran. Contoh begini. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Usaplah kepalamu, bukan dibasuh tapi diusap. Itu jer. Wamsahu biru'usi, jer. Tapi mantun ngoten wa arjula
nasab. Kok tidak jar wa arjuli? Kenapa? Sebab kalau dia arjula, atofnya kepada wujuhakum. Basuhlah wajahmu, basuhlah tanganmu. Ketika menyebut kaki nasab, basuhlah kakimu. Maka wudhu itu kaki dibasuh, bukan hanya diusap. Lah niku lek tiyang boten ngerti, iso-iso diwaca jer, wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Kalau wudhu usaplah kepalamu dan usaplah kakimu ngene tok. Nah, niku nawu sorop. Contoh malih, wamsahu biru'usikum, itu maknanya usaplah dengan kepalamu. Wudhu niku ngusap kepala dengan tangan. Wudhu niku lho, ngusap kepala dengan tangan, nopo ngusap tangan dengan kepala. Sama nek wudhu il. Wayang ngusap sirah. Ngusap sirah dengan tangan, nopo ngusap tangan dengan sirah. Enggak tahu wudhu. Ya nopo wudhu ya? Ngusap kepala dengan tangan. Padahal perintahnya suruh ngusap dengan kepala. Wamsahu usaplah birusikum dengan kepalamu. Bi di situ maknanya bukan dengan. Bi di situ maknanya sebagian. Usaplah sebagian kepalamu. Maka di hadis Sahih Muslim, Nabi wudhu itu cukup mengusap ubun-ubunnya. Enggak harus diusap semua. Usap sebagian. Bi di situ maknanya sebagian. Nah, kayak begini-begini contoh ilmu nahwu sorob. Yang kalau orang enggak paham nahwu sorob, nggih konyol. Islam mengusung ilmu. Islam membawa misi ilmu. Jangan sampai umat Islam anti ilmu. Nyuwun sewu, ketika ada tsunami Aceh, 20 tahun setelah tsunami Aceh, orang mau nikah, sekitar 300.000 mati, tapi banyak bayi diselamatkan Allah, ditampung di panti-panti yatim. Nah bayi ini setelah 2 tahun, 20 tahun, 25 tahun gede, kan dia pengen nikah. Mau nikah dengan ini khawatir keponakan sendiri wong nggak tahu, bapaknya mati semua. Ya, nikah dengan ini jangan-jangan adik saya sendiri. Jangan-jangan famili. Bagaimana untuk memastikan ini mahram apa bukan? Famili apa bukan? Boleh dinikah apa bukan? Harus pakai ilmu. Ambil sampel darahnya, lalu dibawa ke lab DNA. Dites DNA, di situ bisa diketahui mutasi genetikanya dari siapa? Mutasi genetikanya dari Pak ini. Ini juga Pak ini, berarti sama niki dulur. Sama niki keponakan nggak iso. Ngoten niku harus dengan ilmu para rawuh. Ora kena. Pokoknya duduk makram. Lah pokoknya piye? Pokoknya ngawur ae. Ngeten iki harus pakai data. Harus pakai ilmu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampeyan dodol manuk nang ngene sepelindit. Manuk iki lakbet yang F1. Napa mboten F1? Lakbet yang F1 peranakan dari induk lakbet
Terus pejantannya juga lakbet. Dari indukan lakbet, pejantannya lakbet, menghasilkan bibit anakan yang lakbet. Nah, untuk memastikan ini F1, napa mboten F1, sampeyan pengen tumbas bibit kambing bur. Ini kambing bur asli, napa jantane tok bur, induke Jawa. Mboten kene namung pokoke ngene. Percaya enggak percaya kudu ngene. Mboten kenek para rawuh. Ada kok ilmu untuk menelusuri mutasi genetikanya. Oh, ini dari keturunan indukan Jawa. Enten mengke. Ini dari keturunan jantan bur. Enten. Menungso niku ada kromosomnya. Sampeyan kumpul karo bojo hamil. Sampeyan urunan sel sperma. Bojomu urunan sel ovum. Sel telur. Sel sperma mengandung 23 kromosom. Sel telur mengandung 23 kromosom. Kalau benar-benar itu anakmu tenan karo bojomu, nanti terlahir dites genetikanya separuh dari ibu separuh dari bapak E. Bapak E kromosom 23, dari ibu E juga 23 kromosom sama. Ngotot, iki anakku sah karo ibu E. Dites, lha iki lho bapake wong liya. Enggak berkutik teman. Iki duduk kromosommu iki. Suwe-suwe takoni, iki ya apa sih Bu? Ngiler sembian pas bapake lunga aku karo tangga. Sembarang barang dibuktikan dengan ilmu. Islam ngoten niku. Sehingga kalau apa-apa benar terbukti dengan ilmu, enggak bisa dibantah. Dan kalau kebenaran itu faktual enggak bisa dibantah, maka kita dakwah kepada orang barat yang mereka banyak doktor, profesor, ilmuwan, mereka gampang menerima Islam karena benar. Mereka mudah menerima Islam karena ilmiah. Komunitas ilmiah diparingi agama yang serba ilmiah, ya otomatis oke, iki sing tak goleki. Ojo kok berdakwah di kalangan profesor, sampean terus iki berdasar mimpine mbahku iki. Gelem ra gelem kudu percaya, ya ora kenek, Mas. Ya lek wong desa diapusi sik kenek. Nyun sewu. Sampean meyakinkan kebenaran Islam di dosen-dosen Brawijaya. Dosen anatomi atau apa? Termasuk anatomi tumbuh-tumbuhan. Dilalah sampean ahli di bidang anatomi tumbuh-tumbuhan. Dikaitkan dengan ini antara sains dengan Quran. Ketika sampean sidai mubalik mampu menghubungkan antara Al-Quran dan sains, yang kamu dakwai orang sains, cocok masuk, wah ini tepak yang niku. Nah, kula rada gelo kadang ketika konco-konco mengusung ilmu, lalu masih ada 1-2 kelompok mengandalkan doktrin pokoke. Mbahku ngene, guruku yang ngene, kowe lek gak ngene iki kafir kowe. Ora kenek, Mas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau Marzuki ngotot keturunan Kenarok, penyelesaiannya bukan pakai doktrin.
Kok pakai dokter? Kone nggak percaya Marzuki keturunan Kenaro, ilmumu gak barokah. Wong kuwi dawuh guru kowe. Mboten ngoten niku para rawuh. Solusinya pakai ilmu, pakai data, pakai bukti. Cari orang Singosari yang yakin masih keturunan Kenarok sopo. Saya yang dari Blitar, kok tahu-tahu ngaku keturunan Kenarok, ambil sampel tes DNA-nya. Dari orang Singosari yang asli keturunan Kenarok, diambil sampel tes DNA-nya, kalau diambil, kalau sama identik ya pancen dulure, berarti keturunan. Lelek nggak padha blas ya sepurane aja ngaku dulure. Lan lek diarani duduk dulure ya aja nesu. Wong pancen nggak ada bukti. Ketika ada musola ambruk teng Buduran, Sidoarjo, itu kira-kira 6 hari atau 7 hari, baru bisa dievakuasi. Alat berat bisa masuk, lalu pelan-pelan ngangkat dak yang ambruk ini dan dak sampai lantai 3 apa pinten ngoten. Santri, maaf, sudah hancur. 6 hari sudah agak membusuk. Bagaimana cara pihak kepolisian, cara pihak kependudukan, cara pihak dinas kesehatan memastikan santri iki anake Pak iki. Sekitar 64 santri loh, apa 54. Santri iki anake Pak iki. Santri iki anake Pak iki. Pada akhirnya gelem nggak gelem ya diambil sampelnya. Tes DNA. Dan dari hasil tes DNA, lego semua, ngiler sini anak kula niki. Ngiler sini anak kula niki. Pakai ilmu, pakai data. Mboten kena, pokok sing paling ganteng anakku. Yo ra iso, Mas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampean wong telu iki wong papat duwe putu bareng ning Saiful Anwar dan operasi sesar bareng. Selesai operasi sesar, bayi didusi, dibersihkan, digedong, disalap tengbok, dijejer-jejer. Tasik diketik nih nama, terus mungkin dikalungi namanya. Nah, ngetik jeneng belum selesai, durung dikalungi jeneng, ono gempa, Mas. Tentu siapapun gak mikir jenenge sopo, yang penting selamat dulu. Bayi papat langsung disaut, diselamatkan. Selesai gempa, bingung. Anakku sing ndi ki, Mo? Nggih napa nggih? Iki putune sapa iki? Bingung. Ya napa solusinya? Pakai ilmu, pakai tes DNA. Nyuwun sewu. Wong wedok badhe dinikahaken, kelihatan wis hamil sorot matanya, tapi dhek ngaku kula mboten hamil. Ya pakai tes kehamilan. Lho, Mbak. Orang perempuan yang darahnya keluar terus, bisa suatu saat ini haid apa istihadah. Dokter bisa ambil sampel darahnya di lab. Wow, ini kecampuran sel telur yang sudah luas membusuk, berarti darah haid. Wow, darah yang keluar itu sama sekali enggak kecampuran sel telur yang membusuk, berarti darah segar. Bukan haid tapi
Istihadah. Nah, kita kepingin sekali beragama dengan ilmu. Ojo beragama dengan doktrin mawon. Awal-awal sik TK nggih doktrin betul dan TK betul napa-napa lah. SD pokoknya ngene nggih, iki wajib le nggih ngono ae. Tapi lek wis kuliah wis mahasiswa ya aja ngono terus. Harus tahu bukti, harus tahu dasarnya secara ilmiah. Di samping dia semakin yakin, nanti dengan tahu bukti ilmiah itu, dia punya bekal untuk meyakinkan orang lain. Dulu dia terdakwai, sekarang setelah punya ilmu dia bisa mendakwai. Dulu dia diyakinkan, sekarang setelah punya bekal ilmu, bisa meyakinkan. Dan ganjaran para rawuh, meyakinkan orang lain akhirnya masuk Islam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nyuwun sewu, kalaupun akhirnya rame-rame soal polemik nasab, selesaikan dengan ilmu. Ojo fanatik-fanatikan, kau nggak percaya kafir loh. Iki duduk rukun iman kok kopar kafir iki piye to? Selesaikan dengan ilmu. Apa? Antara lain satu, manuskrip, catatan tulisan tangan bersambung sejak zaman dulu sampai sekarang. Kita ini kulek nih reuni keluarga, kula reuni misalnya, bani Mbah Yud, nanti pas dulur ngumpul kabeh niki, dipun data dari Mbah niki duwe anak sapa ae mantu putu niki. Dari Mbah niki duwe anak sapa ae mantu putu niki. Didata sedoyo, masing-masing bani tanda tangan stempel untuk membuktikan mendandai kali itu sudah valid, benar. Nah, mangke jarak 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun harus diupdate. Data itu harus diperbarui. Buku nasabnya mesti ngono kuwi. Kenapa diperbarui? Sebab setelah 30 tahun lebih, mesti ada cucu yang baru lahir. Ada menantu, kan ngeten. Keluarga ini tambah nopo kurang? Halo? Tambah nopo kurang? Tambah. Makanya jarak 30 tahun, 40 tahun dicatat lagi. Mencatat nama yang lama, ditambah cucu-cucu yang baru. Nanti jarak 30 tahun diupdate lagi. Nah, buku nasab begitu. Mau nggak mau mesti begitu. Sambung-sambung. Orang yang ngaku keturunan Abu Bakar, ngaku keturunan Sayyidina Ali, ngaku keturunan Umar, ngaku keturunan Nabi, itu kalau pengakuannya didukung data buku nasab bersambung-sambung, oke kita percaya. Ada bukti. Kalaupun enggak ada buku bersambung-sambung, masih mungkin bisa dipercaya kalau nyuwun sewu secara genetika sama. Nabi itu sukune Quraisy, margane Hashimi. Orang yang ngaku keturunan Nabi itu setelah dites DNA, haplonya sama dengan orang Quraisy. Berarti dengan Nabi dia sama-sama Quraisynya. Dengan Nabi dia sama-sama Bani Hashim. Ada kemungkinan memang itu keturunan. Atau minimal keturunannya ponaan. Atau minimal keturunannya sepupu. Karena haplonya sama. Nah, kalau buku catatan nasab bersambung nggak ada,
lalu tes DNA hasilnya juga bukan suku Quraisy, atau enggak mau dites DNA, lah orang lain tentu juga sulit membenarkan, mengakui kowe keturunan Nabi apa bukan. Paham napa mboten iki? Apalagi nyuwun sewu, nyata-nyata secara kasat mata sukunya beda. Nabi itu Quraisy, ono wong Papua ngaku keturunan Nabi. Halo, masuk akal napa mboten? Mboten para rawuh. Nabi itu Quraisy, ono wong Jawa wae Jawa full. Wong Madura full. Ngaku keturunan Nabi, ya enggak iso Mas. Wong beda bangsa, beda suku kok. Wong yang sukunya sama pun belum tentu keturunan, apalagi yang sukunya beda. Ada catatan atau sukunya sama dengan dibuktikan pakai tes DNA. Syukur-syukur ditambahi, karakternya juga mirip. Nabi lemah lembut, dia lemah lembut. Nabi bijaksana, dia bijaksana. Nabi cerdas berilmu, dia juga cerdas berilmu. Nabi loman, dia juga loman. Nabi gagah, dia juga gagah. Nabi jenggotnya, jambangnya melebar, dia juga melebar. Nabi apal sembarangan, dia juga apal banyak hal. Nabi loman, dia juga loman. Loh, wong ini gitu, catatan punya. DNA-nya sama dengan Quraisy. Sifat karakternya juga enggak jauh-jauh. Ngeten iki kalau katanya keturunan Nabi masuk berorawu. Nggih. Nah, kita kepingin sekali polemik ini mboten usah rame-rame. Ayo kembalikan kepada ilmu. Ada yang ahli forensik, termasuk pameran jubai Nabi, pameran bangkiai Nabi. Ojo langsung percaya, jubai Nabi tenan. Nabi itu hidup 14 abad yang lalu. Yang katanya dipamerkan, katanya jubahnya Nabi itu, cobalah dites secara forensik, pakai zat karbon, untuk mengetahui umur jubah itu. Benar-benar 14 abad apa enggak? Nah, zaman kayak begini kalau kita enggak pakai ilmu, ya diopas sapusi ae. Diwarah jubai Nabi tiba-tiba lah ngoten niku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Harus dengan ilmu loh baru rawuh. Terus nyun sewu ada yang ngeritik salatnya durung mesti tepat dadak bahas nasab ilapo. Kalimat seperti itu kayak yang bahas nasab itu enggak sholat. Padahal mereka-mereka yang bahas nasab antara lain nyun sewu Buya Muhtadi Pandeglang. Itu kiai besar, hafidh Quran. Terus antara lain Kiai Sun Haji, murid Kiai Jemiati Rois Jawa Tengah Kendal. Kiai tenan, ngalim tenan. Jawa Timur niku ketuane Kasepuan, niku Kiai Salam Mujib, pengasuh pondok Muduran yang ribuan itu. Kayak mosok kaalim. Jadi kalimatnya lalau pembahas nasab wong salatnya dekat jelas. Niki koyok-koyok nuduh kiai yang bahas nasab ini enggak beres salatnya. Bukan masalah ngoten beroro, salat niki wajib. Dan setelah salat beres, ketika kamu wajib nyambut gawe nafkahi bojo, ya nyambut gawe yo. Wong kewajiban. Nek zaman dosen PNS salat beres yo ndang mulang wong kuwi wajib. Nek sampeyan nyuwun sewu ilmuwan
yang biasa di laboratorium, selesai sholat, dan kembali ke tempat kerja, yang laboratorium. Termasuk orang yang punya keahlian meneliti gen, meneliti mutasi genetika. Setelah dia sholat beres, ya monggo menekuni pekerjaannya. Jangan lantas sholatnya durung beres, dadak. Ojo ngono para rawuh. Paham nggih? Ngeten iki penting sekali. Kita wajib menjaga kemurnian nasabnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau dari sekarang enggak dikelir nih, nanti suatu saat anak cucu kita yang enggak sempat mendalami kitab besar-besar ini, mereka lebih tidak mampu lagi untuk menjawab mana keturunan, mana bukan. Lah saat niki mumpung sik kathah kiai menguasai kitab besar-besar niku, ndang dikaji para rawuh. Nenek saiki enggak oleh dikaji, besok buyutmu ya tambah gak iso pisan. Nah, lek clear tenan, maka tidak gampang, enggak sembarangan, enggak ngawur. Orang ngaku-ngaku keturunan. Dengan begitu, sampai kapanpun keturunan Nabi tetap murni. Iki keturunan, itu duduk. Iki keturunan, ini bukan. Kalau dari sekarang enggak diklir nih, engke suwe-suwe campuran mana keturunan, mana bukan. Terus akhirnya ngawur. Halo. Sing mesakaken iki kadung umat hormat sebegitu rupa, diambungi tangane ngalap barokah, tiba-tiba duduk. Ternyata bukan keturunan, kan yo zong toh. Napa ngeten iki memecah belah nggih mboten. Kula niki naib, terus sampean badhe ngrabekne anake sampean. Tercatat dalam kakak anake Pak Niki. Tapi kalau mireng-mireng kabar, jerene mbiyen anak angkat. Boleh apa enggak saya mengkonfirmasi sebagai naib? Kalau tangkelet nggih, niki anak jenengan temenan anak kandung nopo anak angkat. Sebab niki penting mengki bergantung siapa waline, menentukan sapa waline. Suwe-suwe ngaku namung anak angkat. Bapak asli sapa? Tukiman wi. Ojo isin Fatimah binti Tukiman. Wong pancen nyatane Tukiman kuwi bapake kok. Sekedar ngeten iki napa ganggu salat? Sekedar ngeten iki napa memecah belah? Mboten. Justru malah meluruskan. Sampeyan tibake anake Pak Yai niki. Duduk anake Pak Yai niki kan yang mboten napa-napa. Memang perlu diluruskan karena menyangkut mahram, menyangkut lanang wedok ndemek batal apa ora satunggalane. Menyangkut hak waris. Lah ngoten niku. Nikilah para rawuh sampindah malih. Monggo enten napa-napa aja disikapi dengan geger, aja disikapi dengan tukaran lok-lokan padha Islame kok. Kembalikan kepada ilmu, karena Islam memang semangatnya mengusung ilmu. Sampai mereka yang enggak mau berpikir, enggak mau membuka mata, enggak mau membuka telinga, begegek. Quran ini lek ngelokne wong-wong ini ya Masya Allah kuwasar. Afala tubsirun. Kan ngoten to? Afala tasmaun, afala taqilun. Cara terjemah Malang nyun sewu. Afala tubsirun terjemah Malang gak melek kon. Ngono. Luwih kasar maneh pijak kon. Ngono. Kepada mereka-mereka yang enggak mau membuka mata, menutup hati dari bukti dan kebenaran. Afala tasmaun, budek akon, gak krungu akon, kopokmu itu. Afala taqilun, gendeng akon.
kalimat agak terkesan sarkasme kasar ini dialamatkan pada mereka-mereka nyun sewu yang menutup diri dari ilmu, yang menutup diri dari kebenaran. Wong jahiliyah saben ditakoni kon kok ngene iku lapo? Ket mbiyen bapakku yo ngene iki. Wajadna abaana kadzalika yaf'alun. Dari dulu nenek moyang kami ya begini. Nah, sikap-sikap begitu itu sikap jahiliyah. Kalau Islam mesti segala sesuatu didasarkan pada ilmu. Niki mawon mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa ardina warda anna wa athirna wa la tu'thir alayna. Allahumma innana du'afa faqawwina wa innana adhilla fa'a'izzana wa innana fuqara farzuqna. اللهم ارزقنا رزقا جديدا واسعا كثيرا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وفتوح العارفين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.